Pemirsa, hari ke-6 pasca hilangnya pesawat AirAsia kini mulai memunculkan sejumlah dugaan adanya kejanggalan di balik kecelakaan penerbangan yang menimpa AirAsia. Kami mengulasnya kali ini dengan Yusman Syafi'i Jamal, mantan Menteri Perhubungan dan mantan anggota EKKT dan pilot Airbus Kapten Rofiqul Hamid. Selamat malam Pak Yusman dan Kapten Rofiq, selamat malam. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita bicara soal dugaan kejanggalan di balik pesawat AirAsia ini. Wajarkah ketika pilot menerbangkan pesawat tanpa meminta laporan cuaca, tanpa memiliki dokumen keselamatan? Tidak wajar, dan saya rasa di setiap perusahaan atau setiap penerbang pasti tidak akan mau terbang tanpa ada dokumen itu. Mungkin yang jadi pertanyaan kemarin, AirAsia tidak meminta dari BMKG, mesti kita cek dulu di dokumennya AirAsia, yaitu di COM-nya, Company Operation Manual, dari mana sumber yang harus didapatkan oleh pihak AirAsia, seperti itu. Oke, ini kita lihat contoh suratnya seperti ini. Mungkin nanti Kapten Rofiq bisa mengkonfirmasi. Jadi surat ini bisa didapatkan secara langsung atau bisa melalui internet ya? Ya, betul sekali. Sama saja melalui internet pun itu tidak menyalahi SOP, sama saja? Seperti yang saya bilang tadi, karena saya tidak atau belum bekerja di AirAsia. Jadi kita harus cek dulu COM-nya AirAsia itu seperti apa, gitu loh, bunyinya COM-nya. Dan COM itu merupakan dokumen yang sah, dan itu sudah di-approve, sudah disetujui oleh Departemen Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, seperti itu. Adakah kaitannya dengan dokumen ini dengan izin terbang terhadap pesawat? Itu kan merupakan kelengkapan ya, salah satu kelengkapan dokumen penerbangan. Saya rasa dalam hal ini hampir pasti pihak AirAsia pada penerbangan itu mereka mendapatkan laporan cuaca, tapi mungkin tidak dari BMKG, mungkin dari sumber yang lain, karena seperti kita ketahui bersama, even Mbak Zelda juga sekarang bisa mengakses itu di internet secara cuma-cuma dan memprintnya kemudian membagikannya, itu free information. Bisa dari Australia, bisa dari Singapura, bisa dari Amerika, itu banyak bisa dipilih seperti itu. Dan termasuk of course dari BMKG, seperti itu. Oke, Pak Yusman, bagaimana Anda melihat dugaan kejanggalan-kejanggalan ini? Sebetulnya gini, ini amanat undang-undang. Amanat undang-undangnya mengatakan bahwa BMKG itu wajib memberikan informasi yang jelas tentang cuaca. Artinya bukan diminta, tapi seharusnya langsung memberikan. Wajib memberikan. Gitu. Terus kemudian ada juga dalam undang-undang mengatakan bahwa setiap pesawat setiap maskapai penerbangan dalam mengoperasikan pesawat terbangnya menempuh suatu rute juga wajib untuk mendapatkan cuaca. Jadi cuaca itu faktor. Dulu sebelum tahun 2007 tidak, tapi kemudian dirubah undang-undangnya untuk mewajibkan maskapai penerbangan dan juga BMKG wajib mendapatkan cuaca. Jadi cuaca itu merupakan prasyarat untuk dia terbang. Jadi dia menjadi bagian dalam manual dari setiap maskapai penerbangan. Oke. Nah, tapi kemudian saya kira Dirjen Perhubungan Udara juga mempunyai semacam advisory, itu semacam surat yang mengatakan bahwa itu ada suatu kewajiban. Nah, tetapi yang dilakukan sebetulnya di BMKG itu biasanya itu yang dilakukan sama mereka hanya wajib mengeluarkan dan kemudian menyediakan loket untuk orang mengambil. Nah, sebetulnya tidak harus begitu. Harusnya dengan amanat undang-undangnya itu BMKG juga harus aktif untuk melakukan suatu kerjasama dengan seluruh maskapai penerbangan agar menggunakan data dari BMKG. Ada sanksinya tidak Pak kalau ini? Nah, kalau lihat begini nanti harus dilihat sampai seberapa fatal. Jadi makanya nanti dilihat di dalam kajian waktu KNKT. Apakah seberapa fatal informasi yang tidak diperoleh dari BMKG itu menyebabkan pilot melakukan salah judgement. Jadi itu nanti akan terbuka dalam black box. Tapi ini suatu catatan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara kewajiban dengan apa yang dilaksanakan sehari-hari. Jadi kita bisa mengatakan, oh ini poinnya dia menyimpang. Tapi bukan menyimpang dalam pengertian apa, tapi anomali. Nah, anomali ini apakah menimbulkan suatu error atau suatu judgement yang keliru atau tidak. Jadi karena maksud saya itu begini,
setiap anomali itu kadang-kadang kalau kita keluar itu dianggap bahwa itu menjadi penyebab kecelakaan, padahal itu belum tentu. Jadi karena itu di dalam penelitian kecelakaan itu tidak boleh ada suatu prejudgment yang mengatakan bahwa karena begitu harus ada hukuman. Jadi nanti akan ada terpisah. Baik. Terpisahnya itu gini, kalau memang dia anomali ini berlaku sering di maskapai penerbangan ini, maka maskapai penerbangan ini akan mendapatkan teguran. Sampai juga sebetulnya regulator dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara mempunyai kekuatan untuk mencabut izin rute, sampai juga mencabut izin lisensi pilot. Jadi dari yang sederhana izin yang lisensi pilot ataupun malah izin dari direktur operasinya dan lain sebagainya, itu sebetulnya ada rangkaiannya. Nah, itu yang saya kira perlu ditegaskan oleh Kementerian Perhubungan. Sekarang ini mereka posisinya itu melihat kejanggalan ini, apa yang mau dia lakukan. Baik. Ada juga Kapten Raufik yang diduga merupakan kejanggalan komunikasi ketika air traffic controller tidak memberitahu cuaca buruk dan ketika permintaan pilot untuk naik ketinggian direspon 2 menit setelahnya. Ini memang suatu yang janggal kah? Kalau soalnya pilot meminta ke ketinggian lebih tinggi yaitu 38.000 itu sudah banyak dijelaskan bahwa memang saat itu air traffic control tidak bisa memberikan izin itu karena banyaknya pesawat yang ada di atas penerbangan 8501 itu, Mbak. Jadi sudah dicoba tetapi tidak bisa. Jadi memang itu karena paling nggak separasi antara satu pesawat dengan pesawat yang lain di level yang sama itu paling nggak 10 menit atau sekitar 40 nautical mile. Nah, sekitar lokasi hilang kontaknya pesawat AirAsia 8501 ini ada beberapa pesawat yang juga melintas. Bisakah mengetahui apa yang terjadi saat itu dari FDR mereka? Flight data recorder. Flight data recorder itu sebuah benda yang merekam parameter di pesawat itu sendiri, tidak di pesawat yang lain. Artinya, apakah pesawat lain juga mengalami goncangan misalnya atau cuaca ekstrim? Bisakah? Goncangan itu kan tergantung dengan levelnya. Level di 32 dengan 34 mungkin saja berbeda. Di 36, di 38 seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada penyelidikan yang memerlukan data-data itu, ya itu saya tidak bisa jawab karena itu wewenang mereka. Oke, baik. Tapi kalau saya boleh tambahkan, silakan, Pak. itu sebetulnya keanehan. Keanehannya mengapa? Keanehan begini, tidak ada sebetulnya investigasi kecelakaan meminta flight data recorder dari pesawat orang lain. Harus pada pesawat terbang yang bersangkutan. Karena apa? Karena flight data recorder itu adalah merekam tingkah laku dari pesawat terbang itu atas respon dari pilot. Jadi pilot itu masing-masing mengalami cuaca yang berbeda dalam ketinggiannya. Jadi saya juga heran kalau ada permintaan di 4 maskapai penerbangan yang berdekatan mau diambil flight data recordernya, itu untuk apa gitu loh. Itu juga suatu kejanggalan juga. Jadi maksud saya itu begini, ini karena peristiwa semacam ini jangan sampai juga di dalam melakukan proses investigasi itu kita jadi malah kemana-mana. Jadi harusnya itu teratur dia. Teratur itu bagaimana, teratur Pak? Itu pertama misalnya, sekarang black box belum ditemukan. Semua kejanggalan ini tidak usah dipublikasikan, dicatat aja semua kejanggalan itu satu demi satu, terus kemudian diurut, nanti bisa dipanggil itu direktur operasi daripada, jadi boleh mulai sekarang bisa dipanggil direktur operasi daripada AirAsia, lihat manualnya, terus kemudian dikumpulkan seluruh orang yang mengizinkan dia terbang, terus kemudian ATC yang tadi itu ada terjadi misalnya perbedaan pendapat. Apakah dia waktu mengizinkan di 32.000 kaki ke 32.000 kaki ke 38.000 kaki tidak diizinkan, mengapa? Gitu misalnya ditanya. Karena begini, kalau misalnya dialog antara ATC dan pilot itu, pilotnya mengatakan saya ada dalam keadaan kondisi emergency karena weather, itu harusnya dia dikedepankan, didahulukan oleh si ATC. Dia minta yang lain clear out dari situ. Nah, kita apa itu dialog itu sendiri kita belum tahu. Belum tahu apakah terjadi atau tidak, seperti apa. Terjadi. Tapi memang itu catatan bahwa terjadi anomali atau kejanggalan itu perlu dicatat, di record. Nanti kemudian menjadi bagian dari investigasi. Tapi tidak lazim terus kemudian belum FDR orang lain diambil. Nah, itu keliru. Belum tentu relevan. Belum relevan, tidak relevan. Baik, ketika kita membicarakan kecelakaan pesawat seperti ini,
yang biasanya juga dibahas adalah pertama soal low cost carrier dan yang kedua soal keselamatan penerbangan di Indonesia. Ada data yang mengatakan penerbangan Indonesia masuk kategori terburuk. Angkanya 1 dibanding 1 juta. Ini 25 kali lebih besar dari angka di Amerika. Kita berada di bawah Laos dan Myanmar dan ada problem kronis keselamatan penerbangan. Saya minta pendapat dari Kapten Profik dulu. Ya, itu kan berdasarkan data ya. Kalau memang sebenarnya kita dianggap kategori 2 kalau menurut FAA bahwa kita Indonesian carrier maskapai Indonesia tidak bisa masuk Amerika atau Eropa. Ya, itu memang dilihat dari data-data yang kecelakaan itu benar. Tetapi saya lihat di sini kita sudah melakukan perbaikan ke arah situ. Jadi kita sudah ke perbaikan, mungkin mereka, karena jangan lupa ini juga politis. Ya, kita maksudnya politis? Ada kepentingan di sini, saya tidak tahu itu. Tapi sekarang kayak gini, Mbak. Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar dari negara-negara tersebut. Boeing terutama, sekarang kan hanya duopoli ya. Yang pesawat besar itu ada Boeing, ada Airbus. Kemudian yang kecil-kecil ada yang ATR, itu Eropa juga. Kemudian ada Bombardier, Garuda juga pakai pesawat Bombardier. Itu dari Kanada, which is Amerika juga. Kalau saya punya usul, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, kenapa kita tidak gunakan itu untuk minta mereka membantu penerbangan di Indonesia untuk ke arah yang lebih baik. Karena Indonesia terus terang, nomor 4 penduduk yang terbesar di dunia. Kita archipelago, kepulauan, dari pantai barat Amerika sampai pantai barat, sampai pantai timur, maaf. Dengan ribuan, belasan ribu pulau, dengan penduduk yang sedemikian besar, mutlak kita harus punya angkutan udara yang aman, bukan aman, besar juga, karena ekonomi kan bergerak, ya, menaik terus, otomatis fly is affordable right now. Maka dari itu kita juga harus menarik waktu dengan Pak Jusman dan Pak Habibie yang memikirkan membuat pesawat N250, N2130 itu benar beliau-beliau ini bahwa sudah memikirkan jauh ke depan sebelum orang lain, terutama maaf politikus, memikirkan itu. Betapa kalau itu sebenarnya proyeknya jadi, Pak, kita tidak harus beli dari ATR, kita tidak harus beli dari Boeing, kita tidak harus beli dari Airbus. Dan itu saya bilang tadi, kenapa politis bermain di sini. Oke. Pak Yusman komentarnya. Kalau saya itu begini, itu sebetulnya ada 3 isu. Isu yang pertama itu adalah isu namanya penurunan rating tingkat dari 1 ke 2 oleh FAA. Itu tahun 2007. Mengapa itu ada? Karena memang kita tadinya ada penerbangan dari Garuda ke Los Angeles dan ke Honolulu dari Biak. Setelah itu tidak ada. Kemudian Indonesia pada waktu itu ada audit IQ. Dalam audit IQ itu, diketemukan bahwa Indonesia itu dari 100 item hanya memenuhi syarat 35. 65 tidak memenuhi, jadi dia jelek. Nah, tapi yang salah bukan maskapai penerbangan. Yang salah itu adalah regulator. Dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Apa kelirunya? Kelirunya itu 2. Yang pertama itu adalah yang bersifat fundamental, yaitu rule and regulation, aturannya. Aturannya itu mengatakan bahwa undang-undang yang lama tahun 1992, faktor safety itu tidak menjadi fondasi. Dia itu hanya menjadi katakanlah 35% atau 45% dari rule itu. Karena itu tahun 2009 dirubah undang-undangnya sehingga rule-nya itu menjadi 65% fokus safety, dan kemudian di sana ada yang namanya reward and punishment. Dan termasuk di dalamnya adalah insentif bagi maskapai penerbangan untuk mengganti semua pesawat-pesawat terbang tua menjadi pesawat terbang baru. Jadi atas dasar regulasi itu kemudian Eropa mengatakan bahwa Undang-Undang Transportasi Indonesia tahun nomor 1 tahun 2009 dipandang undang-undang termaju di dunia. Itu satu. Itu jadi dalam rule ya. Dan kemudian sejak itu sebetulnya Indonesia tidak pernah datang ke Amerika untuk meminta supaya saya pindah ke
kategori 1. Kenapa? Karena kita tidak ada kepentingannya, karena kita tidak terbang ke ke Amerika. Jadi karena itu dia akan tetap terus di situ. Selama tidak diurus, dia akan tetap di situ terus. Karena orang Amerika nggak mau kalau kita nggak datang hormat sama mereka untuk minta naik. Tapi angka bahwa 1 dari 1 juta dan 25 kali dari Amerika kan ini angka. Ya, 1 dari 1 juta di Amerika, 1 daripada 1 juta di operasi. Di Amerika itu angkanya itu bukan dia itu dulu ya, itu adalah angkanya itu 3,4 dari 100.000. Turun menjadi 1 juta. Jadi suatu penurunan yang sangat tajam. Itu yang dihormati oleh seluruh dunia. Karena itu tumbuh ya. Kedua, kalau saya tidak setuju misalnya mengatakan kita lebih jelek dari Myanmar sama Laos. Jelas Myanmar sama Laos itu jauh lebih tinggi karena di sana tidak ada pesawat terbang dan tidak ada pesawat terbang yang terbang. Kalau nggak ada pesawat terbang yang nggak ada terbang ya tentu nggak ada yang celaka. Tidak bisa dibandingkan. Jadi nggak bisa dibandingkan. Tidak Jadi apple to itu apple begitu mungkin. Udah suatu yang apa istilahnya tuh suatu mengganggu intelektualitas kita lah untuk membandingkan yang begitu. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada Kapten Rafiq dan juga Pak Yusman untuk waktunya di Prime Time News. Selamat malam. Dan pemirsa, itulah akhir dari Prime Time News. Terima kasih Anda telah bersama kami. Tentunya kami akan kembali lagi besok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.